Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Andriani, NPM 2019-2203x4, Prodi Manajemen Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek akhir untuk semester ini yang ditugaskan oleh Ibu Dona Marcelina MKom pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mengenai dasar-dasar pemrosesan komputer. Sebelum kita memasuki materi inti, kita harus mengetahui dulu apa itu komputer. Nah, komputer merupakan serangkaian mesin elektronik yang terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja sama dan membentuk suatu sistem sehingga dapat mempermudah pekerjaan manusia. Nah, selanjutnya kita ke struktur komputer. Struktur komputer adalah cara-cara komponen-komponen komputer saling terkait dan saling berhubungan. Struktur komputer ada 4 di dalamnya, yaitu yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU, kemudian main memory atau memori utama, kemudian input-output, dan interconnection system. Kita lihat fungsi dari masing-masing struktur komputer. Yang pertama, CPU. CPU bisa disebut juga sebagai otak dari komputer yang berfungsi untuk mengontrol operasi dan pembentukan fungsi-fungsi pengolahan. Nah, yang kedua itu memori utama. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Dan yang ketiga, input-output, berfungsi untuk memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Dan yang terakhir, interconnection system, berfungsi untuk menghubungkan CPU, memori utama, dan input-output. Selanjutnya yaitu sistematik komputer. Nah, sistematik komputer ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama input data, yang kedua proses di CPU, kemudian yang ketiga output information. Nah, maksudnya di sini yang pertama data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui proses input data, kemudian selanjutnya diolah di CPU. Nah, data yang telah diinput selanjutnya diterima oleh control unit. Nah, di control unit ini dialah yang mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Selanjutnya, control unit akan meneruskan data ke primary storage unit atau yang disebut dengan penyimpanan primer. Nah, penyimpanan primer juga disebut dengan penyimpanan sementara. Selain itu, ada namanya secondary storage unit atau penyimpanan sekunder. Nah, penyimpanan sekunder ini merupakan penyimpanan permanen, dikarenakan penyimpanan sekunder sama sekali tidak bergantung pada listrik seperti primer. Nah, ketika listrik padam, maka data yang tersimpan di dalam penyimpanan sekunder akan tetap ada dan dapat diakses ketika listrik menyala. Berbeda dengan primer tentunya. Ketika listrik padam, maka data yang tersimpan di dalamnya akan terhapus. Apabila data berbentuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, maka control unit akan memberikan instruksi kepada arithmetic and logic unit untuk mengolah data tersebut, di mana disinilah tempat mengolah data berbentuk perhitungan aritmatika ataupun logika. Nah, setelah data selesai diolah, maka control unit akan membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Fungsional komputer merupakan operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Fungsi komputer ada 4, yang pertama penyimpanan data, kemudian pemindahan data, operasi kontrol, dan pengolahan data. Yang pertama, komputer sebagai alat penyimpanan data atau data storage. Maksudnya, data dipindahkan dari lingkungan luar ke penyimpanan komputer, dan sebaliknya. Contoh, internet download ke disk. Kemudian yang kedua, komputer sebagai alat pemindahan data atau data movement. Maksudnya dengan memindahkan data dari peripheral atau saluran komunikasi ke perangkat lainnya. Contoh, keyboard ke screen monitor. Yang ketiga,
Operasi pemrosesan dari penyimpanan ke input-output atau operasi kontrol. Maksudnya, operasi perpindahan antar tempat penyimpanan dan lingkungan luar. Contoh, print statement bank. Dan yang terakhir yaitu fungsi komputer sebagai operasi pengolahan data. Operasi pemrosesan dari input-output ke penyimpanan. Sebagai contoh, updating bank statement. Setelah mengetahui struktur dan fungsi dari komputer, selanjutnya kita ke komponen yang ada dalam komputer. Secara umum, komponen komputer terdiri dari dua komponen utama dan komponen pendukung. Komponen utama terdiri dari Central Processing Unit dan media penyimpanan, sedangkan komponen pendukung terdiri dari peralatan input dan peralatan output. Kita lihat yang pertama, penjelasan mengenai komponen utama komputer. CPU merupakan pusat pemrosesan pada suatu sistem mikrokomputer. Nah, bisa kita lihat di sini ada berbagai macam komponen-komponen dalam CPU. Nah, yang pertama yaitu casing. Casing adalah pembungkus yang berguna untuk melindungi berbagai komponen yang ada di dalam CPU ini. Nah, yang kedua ada motherboard. Motherboard ini merupakan papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dan bisa terhubung satu dengan yang lain. Nah, di dalam motherboard ini banyak sekali komponen-komponen komputer yang lain yang terpasang, diantaranya yaitu ada prosesor, kemudian RAM, kemudian VGA card, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu prosesor dan panprosesor. Nah, prosesor ini adalah otak dari komputer. Nah, dia yang mengatur dari seluruh kinerja CPU. Nah, di prosesor ada di atasnya itu panprosesor. Nah, atau kipas prosesor yang berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Yang keempat ada RAM, Random Access Memory. Nah, adalah komponen yang bekerja sebagai tempat penampung data sementara. Nah, ini yang tadi kita sebut sebagai penyimpanan primer yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen yang lain. Selanjutnya yang kelima, hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Nah, yang keenam ada CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM juga disebut dengan optical disk drive. Nah, ini adalah alat yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Yang ketujuh ada VGA card. Nah, VGA card ini adalah komponen yang berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa adanya VGA card, di monitor akan hanya ada tampil blank saja, tidak ada gambar-gambar atau grafik-grafik lainnya. Kemudian yang ke-8 ada heatsink fan. Heatsink fan atau kipas heatsink berfungsi sebagai kipas tambahan yang membantu membuang udara panas dari dalam CPU komputer. Nah, supaya CPU tidak panas, maka ditambahkan dengan heatsink fan. Yang ke-9 yaitu power supply. Nah, power supply merupakan komponen yang berfungsi sebagai pembagi daya sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Dan yang ke-10 ada sound card. Sound card ini berfungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer. Nah, ini tempat mengolah audio sehingga nanti komputer kita bisa menghasilkan bunyi. Selanjutnya, komponen utama yang kedua ada media penyimpanan data.
Nah, media penyimpanan ini berfungsi untuk menyimpan data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Media penyimpanan data dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Digunakan pada kebanyakan media penyimpanan komputer hingga saat ini. Namun ada beberapa yang sudah tidak digunakan lagi. Sebagai contoh, floppy disk atau disket, kemudian hard disk atau disk drive, kemudian zip disk, dan tape backup. Selanjutnya yang kedua ada penyimpanan optik atau optical disk. Nah, optical disk adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Sebagai contoh CD-ROM, CD, dan DVD. Kemudian yang ketiga yaitu penyimpanan online. Penyimpanan online ini merupakan media yang tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat. Contohnya Zip Cloud, Dropbox, Online Drive, Just Cloud, dan lain-lain sebagainya. Beralih ke komponen pendukung. Yang pertama ada peralatan input. Nah, peralatan input sesuai dengan namanya input, yaitu merupakan perangkat masukan yang memberikan perintah langsung berupa informasi digital kepada pengguna. Nah, sebagai contoh joystick, keyboard, mouse, dan scanner. Kemudian yang kedua ada peralatan output. Nah, peralatan output merupakan alat pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran dari hasil pengolahan data. Sebagai contoh, webcam yang menghasilkan gambar, kemudian speaker menghasilkan suara, monitor juga menghasilkan gambar, printer menghasilkan hard copy, dan headphone menghasilkan suara. Selanjutnya kita ke cara kerja komputer. Nah, sebagai contoh di sini untuk menampilkan huruf A misalnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sistematik komputer itu terdiri dari input, proses, dan output. Nah, yang pertama proses input. Saat kita mengetikkan huruf A, kemudian huruf A ini akan diproses ke CPU, diolah sedemikian rupa oleh komponen-komponen yang ada dalam CPU. Selanjutnya di CPU ini akan diteruskan ke monitor untuk ditampilkan ke layar monitor, maka akan tampillah huruf A. Contoh yang kedua yaitu saat kita memasukkan CD ke dalam CD-ROM. Nah, di CD-ROM ini data yang ada pada CD akan terbaca dan kemudian diteruskan ke CPU. Nah, di CPU ini data yang tadi diterima akan diolah diantaranya oleh komponen CPU yaitu VGA card dan sound card. Nah, di mana VGA card di sini dialah yang akan mengolah data kemudian menampilkan ke layar monitor. Sedangkan sound card dia ini berfungsi supaya data yang diterima tadi yang ada suaranya akan diolah sehingga menghasilkan suara ke speaker. Sekian presentasi dari saya. Saya pribadi mohon maaf bila dalam presentasi ini terdapat kekurangan, baik dalam penulisan, kelengkapan materi, ataupun kesalahan dalam pengucapan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.